Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Langit dunia atas kini berwarna keemasan, menandakan harmoni baru. Gunung suci berdiri megah, dan sungai spiritual mengalir jernih. Semua makhluk besar dan kecil hidup dengan damai di bawah perlindungan sang penguasa baru. Di puncak gunung surga yang menjulang, Si Hao berdiri memandang cakrawala. Aura tenangnya memancar lembut, namun dalam matanya tersimpan kekhawatiran. Dunia tenang, tapi terlalu tenang, gumamnya. Ia tahu, setiap kedamaian besar selalu menyembunyikan badai yang lebih besar. Di tengah malam, langit dunia atas tiba-tiba menggelap. Si Hao merasakan panggilan samar, seperti suara yang datang dari dimensi di bawah dunia bawah. Suara itu terdengar jauh, tapi jelas. Kau akhirnya mencapai puncak, namun puncak itu bukan akhir. Si Hao. Suara itu dalam, menyerupai gema dari ribuan jiwa purba. Si Hao menutup matanya, mencoba menelusuri sumbernya melalui kekuatan ilahinya. Namun yang ia temukan bukan tempat, melainkan jurang waktu yang tidak seharusnya ada. Keesokan harinya, beberapa entitas kuno bangkit dari tempat tidur spiritual mereka. Leluhur dunia tengah, leluhur gunung kuno, dan bahkan bayangan dewa petir tertinggi yang telah kalah. Semuanya merasakan hal yang sama. Ada kekuatan yang bangkit dari luar siklus reinkarnasi. Aku mengenali aura ini, kata leluhur gunung kuno lirih. Itu, dari sebelum dunia atas lahir. Si Hao mendengar kabar itu dan segera berangkat menuju lembah kosong, tempat di mana batas dunia paling tipis. Ia tahu, di sanalah kunci misteri itu tersembunyi. Di tengah lembah yang sunyi, udara bergetar. Si Hao menatap retakan hitam raksasa di udara, seolah dunia sedang bernafas dengan susah payah. Dari dalamnya, keluar hawa dingin yang mampu membuat tubuh para dewa beku. Ia melangkah mendekat. Cahaya dari tubuhnya menembus kegelapan, memperlihatkan sekilas bayangan besar di balik celah itu. Sebuah mata raksasa berwarna abu-abu, membuka perlahan, menatap balik ke arahnya. Penguasa baru dunia ini, apakah kau siap membayar harga dari kekuasaanmu? Si Hao terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Suara itu kembali bergema, kali ini disertai dengan gelombang energi purba yang menembus dunia nyata. Gunung-gunung bergetar, lautan langit mendidih, dan makhluk ilahi jatuh bersujud tanpa sadar. Si Hao mengangkat tangannya, menciptakan penghalang ilahi untuk menahan tekanan itu. Namun bahkan baginya, energi itu terasa seperti menembus tulang. Apa kau, makhluk dari sebelum era ini? Tanya Si Hao dengan nada serius. Aku adalah yang tersisa dari awal penciptaan. Dunia yang kau lindungi hanyalah bayangan dari dunia yang hilang. Seketika, bayangan besar di balik retakan itu menggerakkan jarinya, dan dari celah itu, muncullah pancaran energi yang memecah realitas menjadi jutaan fragmen. Si Hao menggertakkan giginya, lalu berteriak pelan. Kalau kau datang dari awal waktu, maka aku akan melindungi dunia ini sampai akhir waktu. Ia melompat ke udara, membentuk segel suci dengan kedua tangannya. Cahaya yang dipancarkannya menerangi seluruh langit dunia atas, menutup retakan itu perlahan. Tapi sebelum celah tertutup, satu kalimat terakhir terdengar. Si Hao, perjalananmu baru dimulai. Malam itu, bulan merah masih menggantung tinggi di langit. Cahaya lembutnya menyinari puncak gunung surga tempat Si Hao berdiri. Angin berembus perlahan, membawa aroma dunia yang tenang, tapi mata Si Hao tak lagi menatap keindahan itu. Ia menatap jauh ke langit. Di tempat retakan dimensi sempat muncul. Kau, siapa sebenarnya? Bisikannya tenggelam dalam sunyi. Namun pada saat itu,
Udara di sekitarnya bergetar. Garis cahaya ilahi muncul di sekeliling tubuhnya, menari seperti bintang yang memanggil kembali sesuatu dari masa lalu. Sebuah gema samar menjawab, "Aku adalah yang menyaksikan kelahiran segala sesuatu dan kehancurannya." Si Hao membuka matanya lebar. Suara itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Malam berikutnya, Si Hao bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di antara reruntuhan dunia yang asing. Langitnya hitam pekat, tanahnya pecah-pecah dan berlumuran darah tua. Di kejauhan, tampak bayangan raksasa tinggi seperti gunung. Namun tubuhnya tampak terurai menjadi kabut. "Ini bukan dunia ini," gumam Si Hao. Mencoba melangkah, namun setiap langkah seolah melintasi masa dan ruang. Tiba-tiba, sosok kecil muncul di depannya, seorang anak berpakaian putih, dengan mata perak yang berkilau lembut. Anak itu berkata, "Dunia ini pernah menjadi yang pertama, tapi kini hanya tersisa kenangan dan luka. Dan kau, Si Hao, adalah kunci untuk membukanya kembali." Si Hao berusaha bertanya lebih lanjut, tapi tubuhnya terseret oleh pusaran cahaya yang tiba-tiba muncul, menenggelamkannya kembali ke kegelapan. Keesokan paginya, dunia atas bergetar lagi. Dari lembah terdalam, sosok batu besar mulai retak. Itu adalah patung penjaga surga, yang selama ribuan tahun tak pernah bergerak. Kini, matanya memancarkan cahaya perunggu yang hidup. Para tetua segera berlari menuju tempat itu. Tidak mungkin, penjaga itu seharusnya tidak bisa hidup tanpa perintah penguasa dunia. Namun begitu mereka tiba, patung itu menatap ke langit dan berucap pelan dengan suara seperti guntur. Sang saksi telah berbicara, tirai dunia akan robek sekali lagi. Si Hao datang tak lama setelahnya. Ia memandang patung itu, lalu berkata dengan suara dalam, "Apakah kau juga mendengar suara itu?" "Ya," jawab patung itu lirih. "Dan jika kau mendengarnya juga, maka dunia ini akan berubah selamanya." Si Hao duduk bersila di ruang meditasi tertinggi. Ia mengumpulkan kesadarannya, menghubungkan kekuatannya dengan hukum dunia. Suara lembut dari lapisan waktu terdalam kembali terdengar. "Jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke tempat awal semua dimulai. Dunia asal." Mendengar itu, Si Hao membuka matanya. "Dunia asal," ia berbisik pelan, "tempat di mana segalanya lahir dan musnah." Legenda lama menyebutkan, sebelum dunia atas terbentuk, ada satu dunia purba yang menjadi rahim bagi semua alam semesta. Namun dunia itu hancur dalam perang para dewa pertama. Si Hao berdiri. Kalau itu benar, maka jawabannya ada di sana. Si Hao memanggil senjata ilahinya, tombak Taibai, lalu membuka gerbang dimensi melalui darahnya sendiri. Cahaya keemasan meledak, menciptakan lingkaran raksasa di udara yang berputar cepat. Para tetua muncul satu persatu, mencoba menghentikannya. "Si Hao, dunia asal bukan untuk manusia hidup, itu tempat di mana hukum tidak berlaku, dan jiwa-jiwa kuno terperangkap di sana." Namun Si Hao menatap mereka dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. "Jika dunia ini memiliki awal, maka aku harus melihatnya. Hanya dengan begitu aku bisa melindungi akhir." Ia melangkah ke dalam portal. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu menghilang. Di saat bersamaan, bulan merah di langit dunia atas pecah menjadi serpihan cahaya, menandakan sesuatu di alam semesta telah berubah. Ketika Si Hao membuka matanya, ia terombang-ambing di dalam pusaran cahaya putih tak berujung. Waktu seolah tak ada, dan arah kehilangan maknanya. Tubuhnya perlahan larut ke dalam hukum yang tak bisa dijelaskan. Namun jiwa dan kesadarannya tetap teguh. "Apakah ini dunia asal?" Suara Si Hao menggema tanpa gema, hanya terserap oleh cahaya yang hening. Dalam kejauhan, titik hitam perlahan muncul. Titik itu membesar, menjadi retakan, dan dari sana, seolah ada dunia yang runtuh perlahan. Si Hao mengerahkan kekuatan hukum.
membentuk tameng jiwa. Ketika retakan itu melebar, pusaran energi hitam menyedot segala sesuatu. Namun tubuh Si Hao melintas, menembus batas menuju tempat yang belum pernah dijamah siapapun. Si Hao tiba di dataran luas berwarna abu-abu. Langitnya bukan biru, melainkan dipenuhi garis-garis hukum yang berputar seperti pola ilahi yang rusak. Gunung-gunung di sini tampak hidup, berdenyut perlahan, seolah mereka bernapas. Tempat ini hidup, tapi juga mati, gumam Si Hao sambil memegang tanahnya yang terasa hangat. Suara samar tiba-tiba terdengar. Kau telah datang, pewaris jalan. Si Hao berbalik cepat. Di belakangnya berdiri sosok berjubah putih. Wajahnya kabur seolah diselimuti kabut hukum. Siapa kau? Tanya Si Hao waspada. Aku, sisa dari dunia ini. Sebagian kesadaran dari pencipta pertama. Kami menyebutnya inti asal. Si Hao memandangnya dalam-dalam. Jika kau bagian dari pencipta, lalu kemana pencipta itu pergi? Sosok itu menatap langit yang retak. Dia tak pernah pergi, hanya terpecah menjadi serpihan hukum yang kau kenal sebagai jalan kultivasi. Tiba-tiba, cahaya di dada Si Hao bergetar. Sebuah simbol kuno yang selama ini tertidur dalam tubuhnya menyala. Itu adalah segel misterius yang ia dapatkan saat bertemu bayangan tertua di dunia atas. Cahaya itu berubah menjadi suara yang akrab, bergema di pikirannya. Si Hao, kau akhirnya tiba. Dunia asal bukanlah tempat kelahiran, tapi kuburan bagi pencipta. Di sini, hukum bukanlah milik siapapun. Semua jalan berakhir di tempat ini. Si Hao mengepalkan tangan. Jika semua berakhir di sini, maka aku akan menemukan awal yang baru. Ledakan energi ilahi memancar dari tubuhnya, membuat tanah bergetar. Sosok berjubah putih itu menatapnya dengan kagum dan sedih. Kau tidak seperti mereka yang datang sebelumnya. Mereka semua hancur karena mencoba memahami dunia ini. Tapi kau ingin menantangnya. Si Hao berjalan menembus lembah yang tampak seperti jurang waktu. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya hukum baru. Tiba-tiba, ribuan patung batu muncul di sekelilingnya, semuanya berbentuk manusia. Namun wajah mereka penuh kesakitan. Mereka, para dewa yang datang sebelumku. Katanya pelan. Benar, jawab suara dari langit. Mereka semua berusaha menjadi pencipta berikutnya. Tapi gagal. Dunia asal menolak semua bentuk kehidupan yang ingin menirunya. Patung-patung itu retak satu persatu saat Si Hao lewat. Namun dari setiap retakan, muncul cahaya kecil, sisa hukum yang tersisa dari mereka. Si Hao mengulurkan tangan, menyerap sedikit cahaya itu. Sekejap, pikirannya diserbu kenangan ribuan dewa kuno, pertempuran besar, dan kehancuran dunia pertama. Mereka semua mencoba melawan takdir. Si Hao tersenyum tipis. Tapi kali ini, aku tak datang untuk melawan. Aku datang untuk menulis ulang. Tiba-tiba langit dunia asal bergetar keras. Garis-garis hukum di angkasa mulai terurai dan jatuh seperti hujan cahaya. Sebuah mata raksasa perlahan terbentuk di langit, bukan mata makhluk hidup, melainkan mata dunia itu sendiri. Kau bukan bagian dari dunia ini. Mengapa kau datang? Suara dunia menggema, berat dan mengguncang ruang. Si Hao berdiri tegak. Aku datang untuk mengetahui kebenaran tentang mengapa dunia ini diciptakan, dan mengapa semuanya harus berakhir. Mata itu menatapnya lama, lalu berkata, kau akan menyesalinya, pewaris jalan kehidupan. Si Hao tersenyum samar, lalu melangkah maju. Jika ini dunia asal, maka aku akan menjadi asal yang baru. Langit pecah, dan tubuhnya terserap ke dalam pusaran hukum tanpa akhir, menuju inti terdalam dari dunia asal itu sendiri. Langkah Si Hao berhenti di tengah padang hukum yang berwarna keperakan. Di depannya, batu hitam raksasa berdiri kokoh, diukir dengan simbol-simbol kuno yang terus berubah bentuk. Dari batu itu,
muncul denyut cahaya merah yang berirama seperti detak jantung. Tiba-tiba tanah bergetar. Batu itu retak, dan dari dalamnya muncul sosok berkulit perunggu, bermata keemasan, dengan aura seperti gunung yang hidup. Ia membuka matanya dan dunia langsung bergetar. Manusia dari luar, mengapa kau menginjak tanah asal para pencipta? Suara itu begitu berat, mengguncang ruang. Si Hao menatapnya dengan tenang. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami. Penjaga itu tertawa keras. Memahami, semua yang datang dengan kata itu, akhirnya hancur menjadi abu. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, membentuk tombak besar dari hukum murni. Si Hao menyiapkan diri, aura ilahinya menyala, dan dua kekuatan yang tak seharusnya bersatu mulai bertemu. Tombak penjaga menembus udara, menciptakan retakan yang meluas sejauh ribuan li. Si Hao mengangkat tangan, dan cahaya hukum 5 elemen membentuk tameng di depannya. Benturan pertama terjadi, seperti ledakan bintang. Gelombang energi menyapu dunia sekitarnya, membuat gunung-gunung hidup itu bergetar ketakutan. Kau menolak jalan asal. Tidak, jawab si Hao. Aku sedang membangun jalan baru. Ia mengayunkan tinjunya, dan dari tinjunya muncul simbol kuno, sebuah pola yang memadukan hukum kehidupan dan kematian. Tombak penjaga hancur berkeping-keping. Namun dari pecahan itu muncul puluhan bayangan hukum baru, menyerang bersamaan. Si Hao berputar di udara, menggerakkan tubuhnya seolah menari di antara badai hukum. Setiap langkah meninggalkan pola lingkaran bercahaya, menandakan gerakan dewa asal tanpa bentuk. Ledakan demi ledakan memenuhi udara. Namun penjaga dunia asal tidak jatuh, ia malah semakin besar, menyatu dengan hukum sekitarnya. Saat pertarungan mencapai puncak, suara tua menggema di langit. Berhentilah, penjaga, dia bukan penghancur. Langit terbelah, menampakkan bola cahaya yang berputar di tengah pusaran hukum. Itulah inti dunia asal, kesadaran murni dari pencipta pertama yang masih tersisa. Penjaga itu berhenti sejenak, menatap ke langit dengan tatapan penuh hormat. Tuan, apakah dunia ini tidak akan hancur jika dia dibiarkan? Justru sebaliknya, jawab suara itu lembut. Dunia ini akan mati jika tak ada yang berani melangkah seperti dia. Si Hao menatap ke atas, tubuhnya masih menyala oleh energi benturan. Aku tak berniat mengambil alih dunia ini. Aku hanya ingin menemukan kebenaran di balik semua jalan yang terputus. Inti dunia asal bergumam pelan, lalu berkata, kalau begitu, buktikan bahwa kau mampu menanggung beban asal. Langit terbuka, dari pusaran hukum, muncul 8 pilar cahaya yang mengelilingi si Hao. Masing-masing mewakili jalan besar, kehidupan, kematian, waktu, ruang, jiwa, materi, kekosongan, dan hukum itu sendiri. Suara dunia bergema, pilih satu, dan taklukkan. Jika kau gagal, tubuhmu akan melebur menjadi bagian dari dunia ini. Si Hao menatap semuanya. Setiap pilar memancarkan kekuatan yang mampu menghapus eksistensi. Namun ia tidak memilih satu pun. Aku memilih semuanya. Suara dunia hening. Bahkan penjaga dunia asal menatapnya seolah mendengar hal mustahil. Si Hao menutup mata, dan dalam sekejap, 8 pilar itu mulai berputar bersamaan. Tubuhnya terangkat ke udara, dan darahnya menyala seperti matahari. Kalau semua hukum berasal dari satu asal, maka mengapa harus dipisahkan? Dunia ini perlu keseimbangan, bukan pilihan. Cahaya dari 8 arah menyatu ke tubuh si Hao. Dunia asal bergetar keras, seolah menyambut kelahiran hukum baru. Penjaga dunia asal berlutut, suaranya berat namun lembut. Kau telah melampaui batas dunia ini. Si Hao turun perlahan, matanya memancarkan warna perak dan emas bersamaan. Di sekelilingnya, dunia yang semula abu-abu mulai berubah warna, muncul gunung hijau, langit biru,
dan arus kehidupan pertama yang murni. Dunia asal bukanlah tempat kematian, katanya pelan, melainkan tempat kelahiran ulang segalanya. Inti dunia asal berbicara lagi, nadanya kini penuh haru. Setelah eon tanpa harapan, akhirnya seseorang berhasil menembus batas. Cahaya dari langit turun menimpa Si Hao. Namun kali ini bukan serangan, melainkan pengakuan. Dunia asal mengakui keberadaannya sebagai entitas baru, pembawa hukum yang menyatukan semua jalan. Si Hao menatap ke depan, matanya menembus batas ruang. Perjalananku belum selesai. Dunia ini baru awal. Ledakan suara petir surgawi bergemuruh di seluruh langit. Di balik awan merah darah, tampak simbol-simbol kuno berputar, membentuk lingkaran sihir raksasa. Si Hao berdiri di bawahnya. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang kian pekat. Apakah ini kebangkitan tubuh ilahi? Ucapnya perlahan. Energi surgawi menyelimuti sekujur tubuhnya. Setiap luka yang menganga mulai menutup, bukan dengan daging, melainkan dengan cahaya. Aura yang terpancar begitu menakutkan hingga para dewa di sekitarnya mundur tanpa sadar. Bahkan tanah suci para leluhur berguncang hebat, seakan dunia menolak keberadaannya. Tiba-tiba, dalam sekejap, Si Hao melihat bayangan-bayangan masa lalu. Wajah-wajah yang pernah hadir dalam kehidupannya, keluarganya, gurunya, teman-temannya, dan musuh-musuh yang telah lama tiada. Semuanya menatapnya diam-diam, lalu lenyap bersama cahaya lembut. Dunia ini telah menuntut banyak hal dariku. Suara Si Hao berat, namun tegas. Jika tubuh ilahi ini harus bangkit, maka biarlah aku menanggung semua akibatnya. Dalam lubuk jiwanya, simbol-simbol kekuatan kuno berputar. Jiwa dan tubuhnya menyatu dengan kekuatan dunia, menghubungkan langit, bumi, dan segala makhluk hidup. Alam bergetar, matahari dan bulan tampak surut sesaat. Namun, kebangkitan Si Hao tidak luput dari pengawasan. Dari dunia penjaga, muncul 3 sosok dewa bertopeng, pemegang garis keturunan kuno para penjaga gerbang dunia. Aura mereka begitu kuat hingga bintang-bintang di langit hancur berkeping. Tubuh ilahi itu tidak boleh bangkit kembali. Suara mereka menggema seperti sabda surgawi yang tak terbantahkan. 3 dewa itu menurunkan tangan mereka, dan tombak cahaya surgawi meluncur ke arah Si Hao. Namun, sesuatu terjadi, tombak itu hancur sebelum menyentuh tubuhnya. Tubuh Si Hao memancarkan 9 cahaya suci, masing-masing mewakili hukum tertinggi dari dunia, waktu, kehidupan, kematian, roh, ruang, api, bumi, langit, dan kehampaan. Mata para dewa penjaga membelalak, ngeri melihat pemandangan yang seharusnya mustahil. Si Hao menatap ke langit, rambutnya yang keemasan berhamburan tertiup badai energi. Jika dunia ini menolak keberadaanku, ia mengangkat tangannya perlahan. Maka biarlah aku ciptakan dunia baru. Tubuhnya meledak dalam cahaya maha terang. 9 hukum tertinggi bersatu, membentuk sosok ilahi berukuran raksasa, lebih besar dari gunung, lebih luas dari samudra. Di dalam tubuh itu, setiap urat nadi seperti saluran hukum surgawi, setiap detak jantung seperti gema penciptaan. Dunia berguncang. Gunung terbelah, langit retak, seluruh makhluk hidup menatap ke atas, menyaksikan kelahiran kembali sang penguasa dunia. Cahaya itu perlahan mereda, dan Si Hao kini berdiri di atas tanah yang baru terbentuk. Di sekitarnya, bunga-bunga kehidupan tumbuh dari kehancuran. Langit kembali biru, dan angin bertiup lembut membawa harapan baru. Namun, jauh di ujung dunia, bayangan hitam muncul perlahan. Sosok misterius dengan mata merah darah memandang Si Hao dari balik kabut. Tubuh ilahi telah bangkit, maka roda takdir pun akan berputar lagi. Bisiknya lirih. Si Hao menatap ke arah bayangan itu dengan senyum tipis. Kalau begitu, biarlah takdir datang. Aku akan menghancurkannya, seperti dulu.
Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta Donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.